Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 MTS Matolibul Idam Longgo yang baru, karena kita baru naik dari kelas 7 ke kelas 8, tentunya ini adalah pertemuan pertama untuk tahun pelajaran 2020-2021. Meskipun demikian, karena pelajaran yang kalian hadapi saat ini adalah sama, yaitu sejarah kebudayaan Islam, yang mana pada kelas 7 kalian sudah bertemu dengan saya selaku pengampu Mapel SKI, maka tidak usah perkenalan, tetapi langsung kepada materi, yang mana untuk materi pembelajaran pada kali ini adalah secara daring. Jangan lupa kalian tetap stay at home. Kemudian kalau pada kelas 7 semester 2 kita sudah membahas tentang dinasti Umayyah, di mana pemerintahan Islam sesudah Khulafaur Rasyidin adalah dinasti Umayyah, yang tentunya sedikit banyak kalian masih ingat dinasti Umayyah berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dipimpin oleh 14 khalifah. Kemudian ternyata dari 14 khalifah itu hanya ada 5 khalifah yang kuat, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisam bin Abdul Malik. Itu untuk sekedar mengkaitkan pembelajaran kelas 7 yang akhir dengan pelajaran yang akan kita hadapi di kelas 8, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Sebelumnya ada beberapa indikator, artinya kemampuan yang harus kalian miliki setelah mempelajari dinasti Abbasiyah. Yang pertama, menjelaskan sebab-sebab keruntuhan dinasti Umayyah. Yang kedua, menyebutkan kelompok-kelompok yang kecewa terhadap dinasti Umayyah dan menjelaskan alasan kekecewaan kelompok tersebut di atas. Yang keempat, menjelaskan langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Yang kelima, menyebutkan nama tokoh pendiri dinasti Abbasiyah. Yang keenam, mengidentifikasi khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah yang terkenal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjelaskan silsilah Bani Abbas. Jadi dalam satu bab dinasti Abbasiyah ini nanti ada 7 indikator yang harus kalian capai, tapi ini nanti tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan. Jadi untuk 7 indikator nanti kita bahas dalam 2 pertemuan. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini nanti ada 4 indikator yang dalam PowerPoint ini saya beri tanda merah. Ini yang harus kita capai pada pertemuan yang pertama. Apa? 1, sebab-sebab keruntuhan dinasti Umayyah. Kemudian kelompok-kelompok yang kecewa terhadap dinasti Umayyah. Yang ketiga, alasan kekecewaan kelompok yang kecewa tadi. Kemudian yang keempat, menjelaskan langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Jadi 4 poin ini harus kalian camkan, kalian pahami, dan inilah pertemuan ini kita nanti belajarnya mengarah pada 4 indikator ini. Jadi nggak usah ngoyo-woro dulu, tapi kita fokus ke 4 hal tersebut. Yang pertama, di sini saya akan memberikan garis besarnya saja karena kita daring sehingga tidak bisa seperti pembelajaran tatap muka. Yang pertama, sebab atau faktor penyebab keruntuhan dinasti Umayyah. 1, figur khalifah yang lemah. Mengapa lemah? Karena
sistem pemerintahannya tidak demokrasi, tetapi monarki, artinya turun-temurun. Yang namanya turun-temurun itu kan istilahnya tidak bisa dijamin kualitasnya. Kalau pas keturunannya baik, nanti yang jadi khalifah akan baik. Tapi kalau pas keturunannya kurang baik, jadi khalifah pun tentunya lemah. Jadi yang pertama, figur khalifah yang lemah ini dengan sebab tadi faktornya adalah sistemnya yang tidak demokratis. Kemudian di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa dari 14 khalifah dinasti Umayyah hanya ada 5 yang dianggap khalifah kuat. Khalifah pertama, kelima, keenam, kedelapan, dan ke-10. Artinya yang 9 ini termasuk kategori figur khalifah yang lemah. Yang kedua, faktor penyebab keruntuhan dinasti Umayyah adalah hak istimewa bangsa Suriah. Mengapa bangsa Suriah diistimewakan? Karena ini adalah nenek moyangnya dinasti Umayyah. Harusnya pemerintahan yang adil, yang baik, tidak ada istimewa atau yang dianak emaskan dan dianak tirikan, tapi harus berbuat adil. Nah, karena ada yang diistimewakan, otomatis ada yang dianak tirikan. Nah, biasanya yang bergejolak inilah yang dianak tirikan, yang dianak emaskan sih senang-senang baik. Jadi itu juga menjadi faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Yang ketiga, pemerintahan yang tidak demokratis dan korupsi. Tidak demokratis artinya tidak dipilih oleh rakyat atau umat Islam, tetapi hanya berdasarkan keturunan. Kalau anaknya raja atau khalifah, ya besok akan menjadi khalifah. Makanya dari sinilah tadi sudah saya katakan di awal, banyak muncul khalifah-khalifah yang lemah. Ini ada kaitannya dengan faktor nomor 1. Kemudian di samping tidak demokratis dan korupsi. Korupsi itu apa? Menggunakan uang negara atau untuk kepentingan umum digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini memungkinkan terjadi karena sistem pemerintahannya yang turun-temurun, otomatis yang menjadi penguasa adalah dari satu keturunan jek sak bolo. Jadi apa yang laporake ya pikir-pikir wong bolone, sehingga ini memungkinkan terjadi korupsi. Yang keempat, persaingan antar suku. Mengapa terjadi persaingan antar suku? Ini juga ada kaitannya dengan faktor-faktor sebelumnya. Misalnya ada hak istimewa, figur khalifah. Ini semua akan memunculkan gejolak. Sehingga suku yang satu merasa lebih hebat dan suku yang lain juga merasa demikian. Maka terjadilah persaingan antar suku. Kalau sudah terjadi persaingan antar suku, berarti tidak ada persatuan. Kalau tidak ada persatuan, yuk bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya itu juga menjadi faktor penyebab keruntuhan dinasti Umayyah. Yang mana faktor keruntuhan ini nanti menyebabkan beberapa gejolak dan tindak lanjut sehingga nanti akan muncul dinasti yang baru. Dari faktor keruntuhan itu dapat kita simpulkan atau kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, tidak boleh rakus dalam kekuasaan. Jadi yang berhak berkuasa itu semua umat Islam, bukan keturunan dari penguasa tertentu. Yang kedua, tidak boleh boros apalagi menggunakan uang negara yang sumbernya dari rakyat. 3, harus berlaku adil dalam segala hal. 4, berakhlak mulia dan tidak sombong. Yang kelima, harus dekat dengan Tuhan dan rakyat yang mendukung kekuasaannya. Jadi ada hubungan vertikal, horizontal, ini harus selalu kita jaga secara seimbang.
Dan masih banyak lagi tentunya hikmah atau pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah dinasti Umayyah. Sekarang kita masuk kepada dinasti Abbasiyah. Setelah kita mengetahui penyebab keruntuhannya, tentunya ada aksi, ada reaksi, itu selalu bersambung. Sehingga latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah adalah munculnya kekecewaan dari berbagai pihak terhadap kebijakan para penguasa dinasti Umayyah yang tidak berpihak pada rakyat, tetapi hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian karena itulah maka muncul beberapa kelompok atau golongan yang kecewa terhadap dinasti Umayyah. Ini berarti kita sudah menginjak pada indikator yang kedua. Siapa saja mereka itu? Satu, kelompok Mawali, orang Islam non-Arab. Yang kedua, kelompok Syiah dan Khawarij. Yang ketiga, kelompok Muslim Mekah, Madinah, dan Kufah atau Irak. Yang keempat, kelompok Muslim yang soleh. Saya ulangi lagi, ada 4 golongan yang kecewa terhadap dinasti Umayyah. 1, kelompok Mawali. 2, kelompok Syiah dan Khawarij. 3, kelompok Muslim Mekah, Madinah, Kufah atau Irak. Dan yang keempat, kelompok Muslim yang soleh. Itu kelompoknya. Tentunya mengapa dia kecewa? Ada perasaan kecewa itu mesti ono sebabe. Sama, kalian kok menilai orang itu baik atau senang kepada seseorang, tentunya kan ada alasannya. Sekarang yang ketiga, mengapa kelompok-kelompok ini kecewa terhadap dinasti Umayyah? Ternyata dari 4 kelompok ini mempunyai alasan yang berbeda-beda. Yang pertama, kelompok Mawali atau Muslim non-Arab kecewa terhadap dinasti Umayyah karena dianggap sebagai warga kelas 2. Siapapun orangnya pasti senang kalau dinomorsatukan. Tapi Mawali ini dianggap warga kelas 2 sehingga dia merasa kecewa. Yang tidak kecewa siapa? Yang dinomorsatukan. Tapi Mawali dianggap sebagai warga kelas 2. Yang kedua, kelompok Syiah dan Khawarij. Ini kecewa terhadap dinasti Umayyah dengan alasan yang berbeda. Mengapa? Menurut kelompok Syiah dan Khawarij, kekecewaan ini sebab kelompok Syiah dan Khawarij menganggap dinasti Umayyah telah merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yaitu di perang Siffin itu kan Ali mati terbunuh. Yang ketiga, kelompok Muslim Mekah, Madinah, dan Kufah ini juga mempunyai alasan benci atau tidak senang kepada dinasti Umayyah adalah karena hak istimewa yang diberikan oleh Khalifah Umayyah kepada bangsa Suriah. Yang keempat, kelompok Muslim yang soleh. Kenapa orang Muslim soleh kok juga mempunyai rasa benci? Alasan yang dimunculkan oleh kelompok Muslim yang soleh kecewa terhadap dinasti Umayyah ini adalah karena apa? Orang-orang atau penguasa dinasti Umayyah dianggap hidup bermewah-mewah. Yang dianggap ini adalah menyalahi ajaran Islam karena konsep dalam Islam mengajarkan hidup sederhana, bukan mengajarkan hidup mewah. Jadi itu ada 4 alasan, yang ada juga 4 kelompok, artinya kelompok atau golongan ini mempunyai alasan yang berbeda-beda kecewa terhadap dinasti Umayyah. 4 kelompok inilah nanti yang bersatu menghimpun sebuah kekuatan besar akan menumbangkan dinasti Umayyah. Dari 4 kelompok ini kemudian muncul keturunan Abbas bin Abdul Muthalib
yang semestinya sudah lama tapi gerakannya secara tersembunyi sekarang merasa ada peluang dan mendapat ada pendukung, ya, bisa dianggap sebagai pendukung. Keempat kelompok yang kecewa ini kan didekati juga, sehingga dari 4 kelompok ditambah Bani Abbas bersatu menggalang suatu kekuatan untuk menumbangkan dinasti Umayyah. Kemudian indikator yang keempat, artinya indikator yang terakhir untuk pertemuan pertama adalah menjelaskan langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. 1. Langkah yang dilakukan adalah membentuk gerakan bawah tanah. Bukan berarti kita beraksi di dalam gua itu tidak, tapi hanya istilah. Artinya melakukan gerakan secara sembunyi-sembunyi atau tidak secara belak-belakan. Karena melihat situasi maka taktik yang digunakan juga harus disesuaikan. Sama, Nabi juga dulu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu, karena belum mempunyai banyak pengikut. Kalau nekat langsung akan mati konyol. Yang kedua langkahnya adalah menerapkan politik bersahabat. Apa artinya? Dinasti Abbas tidak menunjukkan sikap bermusuhan terhadap dinasti Umayyah. Jadi meskipun dinasti Umayyah itu dianggap seperti musuhnya, dinasti Abbasiyah itu kan juga orang yang termasuk tidak senang kepada dinasti Umayyah, tetapi rasa bencinya itu tidak diperlihatkan. Artinya secara lahiriah tidak menampakkan rosok geting, tapi tetap biasa-biasa saja. Itu maksudnya menerapkan politik bersahabat. Yang ketiga, berpropaganda atas nama Bani Hasyim. Saya ulangi, yang melangkah ini Bani Abbas, tetapi propagandanya atas nama Bani Hasyim. Ini terkandung maksud agar pendukung Ali atau kelompok Syiah tetap membantunya karena sama-sama keturunan Bani Hasyim. Yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politiknya. Ada 3 tempat yang dijadikan basis perlawanan dinasti Abbasiyah, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Di mana Humaimah sebagai pusat perencanaannya, kemudian Kufah sebagai penghubungnya, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktisnya. Nah, untuk memudahkan koordinasi maka dibuatlah satu sentral, sehingga wilayah Khurasan yang dianggap strategis untuk kegiatan politiknya. Jadi ada satu komando, tidak ada beberapa perintah yang dari sana sini, tapi satu, yaitu Khurasan sebagai pusat kegiatan politiknya. Jadi apapun yang dari Khurasan itulah yang dianggap sebagai komando yang paling benar. Mungkin itu garis besar yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini pertemuan pertama, kita belum selesai 1 bab, tetapi masih ada pertemuan kedua. Untuk itu sebelum saya mengakhiri, saya ulangi lagi, tadi ada 4 indikator yang harus kalian pahami. Untuk itu setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya, kalian harus bisa membuat 1. Buatlah kesimpulan tentang 4 indikator tersebut. Yang pertama, apa faktor penyebab keruntuhan dinasti Umayyah? Apa penyebab faktor keruntuhan dinasti Umayyah? Yang kedua, sebutkan 4 kelompok atau golongan yang kecewa terhadap dinasti Umayyah dan alasannya. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan dinasti Abbasiyah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan di samping membuat kesimpulan dari 4 indikator tadi, tentunya kalian harus memperluas wawasan kalian dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan tema tersebut. Nah, untuk itu nanti ketika pertemuan yang kedua atau yang akan datang, nanti akan kelihatan siapa yang sudah membaca materi dan siapa yang belum, karena sumber tidak hanya modul saja. Bisa kalian buka internet atau buku-buku kakak-kakak kelasmu yang dulu juga bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan itu bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.